Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan percobaan 3 yaitu identifikasi dan penetapan kadar senyawa flavonoid dalam kulit buah jeruk Citrus aurantium. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer terbagi menjadi 1. Spektrovisible, spektro UV vis, spektro inframerah, spektro absorpsi atom. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu spektro UV vis. Spektro UV vis adalah alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan pada sinar tampak. Bagian-bagian spektrofotometer UV vis yaitu 1. Sumber cahaya. Sumber cahaya harus memiliki pancaran radiasi yang stabil. Yang kedua, monokromator. Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal. Dan yang ketiga, kompartemen. Sampel adalah wadah yang digunakan untuk meletakkan kuvet. Yang ketiga, detektor. Detektor adalah alat yang akan menangkap sinar yang diteruskan oleh sampel. Dan yang terakhir, visual display merupakan sistem baca yang dinyatakan dalam bentuk persen transmitan maupun absorban. Menimbang ekstrak kulit buah jeruk sebanyak 10 mg, kemudian kita pisahkan pada cawan porselin. Pada proses penetapan kadar, kita akan membuat dua larutan. Yang pertama, larutan pembanding, kemudian larutan sampel. Pada proses kali ini, kita akan membuat larutan pembanding. Pertama-tama, kita akan membuat larutan induk, yakni dengan melarutkan quercetin sebanyak 10 mg dengan metanol sebanyak 10 ml. Selanjutnya, kita akan membuat larutan dari standar quercetin dengan konsentrasi 20 ppm, 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm. Untuk mengetahui berapa mili yang akan kita pakai, maka kita menggunakan rumus pengenceran, yakni M1 kali M2 sama dengan F1 kali F2. Saya akan mengambil contoh pada perhitungan 20 ppm, yakni 20 ppm dikalikan 10 mili dibagi 1000 ppm, yang hasilnya 0,2 mili. Untuk mempermudah pengambilan bahan, kita akan mengubah menjadi tetes, maka 1 mili sama dengan 20 tetes. Jadi 0,2 mili dikalikan 20 tetes, kita dapatkan 4 tetes. Pada konsentrasi 20 ppm, kita akan mengambil larutan induk quercetin sebanyak 4 tetes. Hal ini dilakukan kepada setiap konsentrasi 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm dengan menggunakan rumus yang sama. Adapun tujuan pembuatan larutan dari standar yakni untuk mendapatkan kurva baku, persamaan linear, dan nilai regresi untuk tiap konsentrasi. Selanjutnya, kita akan mengaddkan hingga 10 mili atau hingga sampai tanda batas untuk masing-masing konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm, dan 120 ppm. Kemudian, kita mengambil larutan pada konsentrasi 20 ppm sebanyak 1 mili atau sama dengan 20 tetes. Kemudian, kita menambahkan AlCl3 atau aluminium klorida sebanyak 2 tetes, kemudian mendiamkan selama 30 menit pada suhu ruangan.
Yang kedua, kita mengambil sebanyak 1 mili atau sama dengan 20 tetes pada konsentrasi 40 ppm dan menambahkan 2 tetes aluminium klorida. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada konsentrasi 60 ppm. Kemudian pada konsentrasi 80 ppm kita mengambil 1 mili larutan, kemudian menetesi dengan AlCl3 sebanyak 2 tetes. Selanjutnya, pada konsentrasi 100 ppm, kita melakukan hal yang sama, yakni mengambil 1 mili larutan, kemudian menambahkan dengan AlCl3 sebanyak 2 tetes. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mengambil 1 mili pada konsentrasi 120 ppm dan menambahkan AlCl3 sebanyak 2 tetes. Pada pembuatan larutan sampel uji, pertama-tama kita akan membuat larutan induk, yakni dengan mengambil sebanyak 10 mg ekstrak kental kulit buah jeruk Citrus aurantium, kemudian dilarutkan dengan 10 ml etanol. Setelah larutan telah melarut atau telah bercampur dengan homogen, kita meletakkan larutan sampel pada wadah. Untuk larutan sampel uji, kita menggunakan konsentrasi 50 ppm atau dengan menggunakan rumus pengenceran didapatkan 0,5 mili atau sebanyak 10 tetes larutan induk sampel, lalu menambahkan aqueous 2 mili dan menambahkan sodium nitrat sebanyak 3 tetes. Kemudian mendiamkan selama 6 menit, lalu menambahkan 2 mili larutan NaOH atau sebanyak 40 tetes larutan NaOH. Untuk penetapan kadar menggunakan alat spektrofotometri UV vis, yaitu yang pertama, menyalakan alat dan memanaskan selama 30 menit. Kedua, mengambil salah satu larutan deret standar dan memasukkan ke dalam kuvet. Lalu masukkan dalam alas spektro untuk menentukan panjang gelombang maksimum, yakni 425 nm. Lalu mengambil lagi larutan blanko, masukkan dalam kuvet yang bertujuan untuk mengkalibrasi alat spektrofotometri. Lalu larutan blanko, yakni larutan yang tidak mengandung analitit apapun. Setelah terkalibrasi, kemudian mengambil larutan sampel uji dan menghitung nilai absorbansi dengan menggunakan panjang gelombang 425 nanometer. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.